Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga saya bisa membuat video kembali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabat semua pun selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat sekalian, untuk kali ini saya akan membicarakan atau saya akan belajar khususnya untuk diri saya dan untuk sahabat semua bagi yang mau menyimak kita belajar bersama-sama di kampus Maya ini. Kita akan membicarakan tentang konsep sistem ekonomi. Jadi kita akan berbicara ya kalau secara luasnya kita ini berbicara tentang perekonomian Indonesia gitu sahabat. Ayo kita lihat materinya kita. Oke. Kita lihat ya sahabat sekalian. Kita konsep sistem ekonomi di dalam perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan ini belajarnya saya bermanfaat untuk sahabat semua di kampus Maya 21. Oke, sahabat, kita awali pengertian sistem dan sistem ekonomi. Apa itu pengertian sistem dan sistem ekonomi? Istilah sistem, sahabat, di sini dijelaskan berasal dari kata sistema dari bahasa Yunani yang diartikan bahwa keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Artinya sistem ini tidak terpotong-potong, saling mengikat, saling satu antara satu dengan yang lainnya saling mengikat. Jadi kalau kita rangkaian di rantai gitu ya, itu tidak ada yang terputus, saling mengikat. Kalau kita dalam sistem perusahaan dari bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, manajer, supervisor, karyawan, dan area manajer, dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu adalah sebuah sistem. Itu sahabat. Oke, lanjut. Di sini definisi sistem lagi. Sistem tersusun dari perangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan. Artinya yang telah tadi saya sampaikan. Jadi sistem itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Apabila dalam perangkat komputer misalnya, dalam perangkat komputer ada salah satu alat elko-nya saja yang rusak, berarti nanti akan rusak semua gitu. Makanya dalam sebuah sistem harus saling menunjang, harus saling mengikatkan diri, harus tidak boleh ada satu sama lain terpisahkan. Karena salah satu rusak akan berdampak pada kerusakan yang lainnya. Tuh, bisa digambarkan di sini sebuah sistem dapat digambarkan kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam waktu tertentu. Artinya begini, tadi juga sudah saya singgung. Jadi komponen-komponen, bagian-bagian, misalkan dalam sebuah perusahaan dari direktur, wakil, dari personalia atau HRD, ke supervisor, ke staf adminnya, ke karyawannya, sampai ke office boy, misalkan itu tidak ada boleh ada yang, karena sudah sistem itu. Kalau ada yang salah sudah standar operasionalnya sudah ditentukan. Kalau salah melakukannya itu akan terjadi bahaya, karena sistem itu komponen-komponen dari bagian-bagian yang memang harus kita utuh, tidak boleh terpisahkan. Lanjut kita. Ciri dari sebuah sistem, sahabat. Sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian,
unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Tuh, lebih didalamkan lagi pemahaman. Jadi tidak boleh ada yang tercecer pun salah satu dari bagian tersebut. Apabila ada bagian-bagian yang tidak ngeling, tidak tersambung, maka akan terjadi masalah. Kalau udah disebut kata sistem itu, makanya kita kalau sudah dengar kata sistem artinya sudah satu kesatuan yang utuh gitu. Kemudian setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Artinya masing-masing kerjanya jalan masing-masing, tetapi tujuannya satu. Misalnya hasil dari sebuah produksi, ya barang itu dihasilkan dengan kualitas terbaik, misalnya gitu. Ya begitu. Kalau di dalam pendidikan, ya lulusannya harus terbaik. Sistem itu tidak boleh ada yang rusak. Harus antara proses yang satu dengan proses yang lain, walaupun berjalan masing-masing, tetapi harus saling keterkaitan, harus saling menyambungkan antara yang bagian satu dengan bagian yang lainnya. Itu sahabat. Oke, lanjut. Sekarang kita akan berbicara tentang 5 unsur dari sistem, sahabat. Apa saja 5 unsur dari sistem? Ada elemen, ada fungsi, ada hubungan antar elemen, ada pranata atau institusi, ada tujuan sistem. Kita akan bahas masing-masing ini. Kita tetap dalam kondisi konsentrasi, karena ini materinya atau bahan kita yang perlu dipelajarinya banyak. Ada beberapa set, mungkin hampir 40 set, hampir ya, 30-an lah. Kita lanjut kita ya, 5 unsur dari sistem ini. Yang pertama, tadi dari pengertian ya, pengertian elemen sistem ini, pengertian tadi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Ini pengertian sistem ekonominya gitu ya. Kita masuk ke sistemnya tadi ya. Jadi untuk sistem ekonomi, kalau tadi sistemnya, kalau kita kaitkan antara sistem ekonomi gitu ya. Kalau sistemnya aja kan satu kesatuan yang saling keterkaitan. Kalau kita bahasanya dengan ditambah ekonomi, sistem ekonomi artinya kita akan menyangkup sebuah proses kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Jadi sistem ekonomi ini diharapkannya untuk tujuan akhirnya adalah kemakmuran. Sistem ekonomi itu suatu proses untuk menuju kemakmuran gitu. Intinya seperti itu. Kemudian tadi elemen-elemen dalam sistem ekonomi. Yang pertama nih sahabat. Unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Jadi elemen kegiatan unit-unit bagian-bagian yang terhubung dengan ekonomi itu termasuk ke dalam elemen dalam sistem ekonomi. Kemudian pelaku ekonomi pun baik konsumen, produsen, buruh, investor, pejabat yang terkait itu pun termasuk elemen. Jadi elemen itu ada unit-unitnya ekonomi, ada pelakunya, ada lingkungan sumber dayanya. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, itu termasuk dari elemen-elemen sistem ekonomi. Oke, sahabat. Ada ini 3 ya tadi. Elemen ekonomi itu ada 3. Kemudian sekarang fungsi elemen sistem. Fungsinya yang harus dijalankan dalam sebuah proses kegiatan ekonomi yaitu fungsi produksi, fungsi konsumsi, distribusi, investasi, regulasi. Nah, ini fungsi-fungsi ini merupakan bagian fungsi dari elemen sistem ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi itu tentu di dalam perekonomian tidak akan melepaskan dari yang namanya produksi, konsumsi, distribusi, investasi, regulasi, itu tidak akan bisa dipisahkan dari ekonomi. Hasil dari ekonomi itu sangat jadi tergantung bagaimana
menjalankan fungsinya baik atau tidak. Kalau tidak menjalankan dengan baik, maka sistem perekonomiannya akan tidak bagus jalannya. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana hubungan antara elemen sistem ekonomi? Unit-unit tadi yang unit termasuk unit-unit ekonomi, pelaku ekonomi, SDA, SDM itu akan saling berhubungan, akan saling berhubungan dalam satu pola tertentu. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan suatu proses. Karena dalam suatu proses itu akan ada yang bagian ekonomi, unit ekonominya, ada pelakunya, ada orangnya, ada sumber daya alamnya. Artinya ini akan menjadi sebuah proses gitu, sahabat. Jadi hubungannya saling keterkaitan. Makanya tadi ada sebuah sistem. Kemudian proses ekonomi, kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien. Tidak efisien atau produktif, kurang produktif karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. Di sini maksudnya adalah setiap proses kegiatan ekonomi itu bisa efisien atau tidak efisien, atau produktif atau kurang produktif. Bagaimana kok bisa begitu? Bagaimana tergantung yang menjalankannya. Kalau menjalankannya bagus, sistem perekonomian, maka akan efektif dan efisien. Kalau tidak, ya tidak efisien. Tidak akan produktif, hasilnya pun tidak akan bagus, begitu sahabat. Ya, makanya sistem, ada elemen sistem ekonomi ini sangat perlu diperhatikan dalam sebuah perekonomian. Kemudian lanjutan pranata atau institusi ekonomi. Mekanisme yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi disebut pranata atau institusi. Nih, institusi ini jadi lembaga gitu, lembaga ekonomi. Institusi bisa kita artikan lembaga perekonomian. Ini yang mengatur karena tidak akan lepas kalau tidak dilembagakan perekonomian, tidak ada campur tangan pemerintah, maka akan bisa terjadi mungkin masing-masing mengelola akan berbeda-beda. Makanya ada sebuah pranata atau institusi ekonomi atau lembaga yang mengatur perekonomian gitu. Yang termasuk dalam pranata atau ini apa saja kan begitu sahabat. Kalau di dalam lingkungan itu yang bukan aturan atau yang diatur oleh pemerintah namanya norma hidup, seperti norma agama, adat istiadat, tradisi, etika, profesi. Karena apa? Di dalam norma agama pun itu mengatur bagaimana perekonomian. Istiadat pun ada mengatur dalam istiadat tersebut, dalam tradisi itu pun sama. Jadi artinya ini kayak norma-norma agama, aturan jual beli, aturan pinjam, aturan itu bagian dari pranata yang mengatur ekonomi, tapi ruang lingkupnya masih dalam norma hidup gitu sahabat. Bagaimana dengan peraturan hidup seperti undang-undang gitu kan, peraturan pemerintah, perda, peraturan daerah, keputusan presiden, surat keputusan, itu bagaimana? Ya itu juga merupakan bagian dari bagian yang mengatur tentang perekonomian. Itu namanya di pranatanya, ada lembaga-lembaganya kan, kita lembaga perekonomian. Terus bisa juga kita dari pandangan hidup atau cara hidup berideologi itu pun sebagai untuk mengendalikan proses ekonomi itu ya. Jadi norma adat istiadat tradisi, PP, undang-undang, perda, surat keputusan presiden, surat keputusan itu merupakan pranata dalam perekonomian, bisa untuk dalam rangka mengendalikan stabilitas perekonomian dalam proses kegiatannya. Oke, lanjut. Sekarang tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi di suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok nih dalam suatu negara. Ya, ada sistem ekonomi dalam tujuannya nih, sahabat. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
Jadi ini tujuannya untuk menentukan apa saja yang kita akan buat, berapa banyak yang harus kita produksi, dan berapa jasa yang harus kita butuhkan atau dihasilkan dari sebuah produksi itu. Nah, ini menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana. Apa, berapa, dan bagaimana. Ini untuk tujuan daripada sistem ekonomi yang pertama. Kemudian kita yang kedua mengalokasikan produk nasional bruto (PNB), produk nasional bruto. Untuk apa? Dalam konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, pergantian stok modal dan investasi. Ini merupakan tujuan yang kedua. Jadi supaya PNB ini terkendali, supaya konsumsi rumah tangga terpenuhi, supaya misalnya stok untuk investasi, stok modal itu terpenuhi adanya, makanya ada sebuah sistem yang dibuat untuk dialokasikan agar tidak ada masalah di masyarakat. Makanya tujuan sistem ekonomi untuk mengatur ke arah sana sampai kepada konsumsi rumah tangga gitu, sahabat. Oke. Kemudian mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat, contohnya adalah sebagai upah atau gaji keuntungan perusahaan bunga dan sewa. Ini juga artinya untuk mengendalikan juga tujuan sistem ini, sistem ekonomi untuk mengendalikan pendapatan, artinya masyarakat jangan sampai tidak mendapatkan suatu, misalnya menjadi karyawan jangan sampai tidak mendapatkan gaji gitu kan. Kalau usaha tidak mendapatkan keuntungan, atau kalau perbankan bisa harus ada jasanya, bunganya, atau kalau kita membutuhkan tempat lokasi dengan sewanya gitu kan, itu artinya perlu diperkirakan, makanya dibuatlah sebuah sistem gitu. Sistem ekonomi, yaitu tujuannya ini yang ketiga. Sekarang tujuan yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Jadi sistem ini tidak hanya di dalam negeri saja, mengendalikannya tidak hanya di dalam negeri kalau tujuan sistem ekonomi. Artinya baik di dalam maupun di luar negeri. Itu tujuan daripada sebuah sistem, ada 4 sahabat. Kemudian bagaimana nih perbandingan sistem dengan sistem-sistem ekonomi, perbandingannya gitu ya. Kita akan membahasnya komparatif, perbandingan sistem ekonomi. Kita dilihat dari yang mengatur nih. Kita lihat dari yang sistem pengaturannya, mekanisme pengaturannya. Jadi sistem perekonomi kita lihat dulu daripada sistem pengaturan. Ini yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando atau terpimpin. Ini kita lihat dipandang dari sistem pengaturannya. Nanti kita jelaskan lanjutannya. Oke, kalau kita berdasarkan kepemilikan, kalau kita lihat tadi ini berdasarkan mekanisme pengaturannya, berdasarkan yang mengatur mekanismenya gitu ya sahabat, ada 3, sistem ekonomi tradisional, pasar, komando atau terpimpin. Itu dilihat dari sistem pengaturan, mengaturnya. Kalau sekarang yang kepemilikannya, kalau tadi mengatur untuk mekanismenya, sekarang kepemilikannya asetnya. Ini ada sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Untuk penjelasannya nanti kita lanjutan terus. Mungkin ini panjang sahabat ya, saya agak cepat ini. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme atau kapitalisme. Bagaimana dengan sistem ekonomi kapitalis? Yang pertama yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Jadi diberikan kesempatan, kebebasan. Terus pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Jadi masing-masing itu bisa saja memiliki alat-alat untuk produksi. Gitu
Ya, ini sistem kapitalis. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Ya, artinya kalau kita suka baik untuk saya, bebas aja. Itu. Terus keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme. Jadi pasar yang menentukan. Naik turunnya itu pasar. Nah, itu naik, turun. Gitu ya. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Jadi nanti pasar ini kata, wah ini lagi banyak nih. Oh, lagi turun barang banyak. Berarti kalau lagi turun barang banyak artinya bisa harga bisa turun. Wah, ini lagi kekurangan nih, harga bisa naik gitu. Jadi memberikan sinyal tanda untuk ke produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Bisa naik, bisa turun gitu, sahabat. Tergantung di pasarnya ini permintaannya bagaimana antara demand dan supply-nya gitu. Oke. Terus campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, the invisible hand yang mengatur perekonomian jadi efisien. Jadi ini kalau di kapitalis itu campur tangan pemerintah diupayakan tidak ada gitu. Sekecil, sangat sekecil, kira-kira bebas gitu. Jadi campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Terus motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba, jelas kalau semua juga biasanya umum ini setiap kita usaha ya pasti mencari laba, tidak mungkin mencari rugi gitu sahabat ya, tetap mencari untung gitu dari sebuah perekonomian pasti itu. Dan ini the invisible hand ini maksudnya kira-kira jangan sampai jadi ini tangan-tangan yang tidak nampak gitu ya. Yang mengatur perekonomian jadi efisien jadi tangan-tangan yang tidak nampak. Oke, lanjut. Terus dalam kapitalisme ini manusia itu dipandang sebagai makhluk homo economicus. Artinya yang selalu mengejar keuntungan sendiri gitu ya. Jadi tidak memikirkan orang lain ya kan. Ini yang ngapain kita modal besar untuk orang lain. Ya, ini sistem kapitalis ini manusia menurut pandangan dari kapitalisme itu ya manusia itu dipandang makhluk homo economicus yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Terus menurut paham kapitalisme bahwa paham individualisme berdasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno yaitu hedonisme. Jadi individual. Karena bahwa manusia itu butuh materi. Gitu. Katanya uber-uberan. Artinya banyak yang saling berebut gitu. Sekarang kita lihat kebaikan-kebaikan dari kapitalisme. Semua itu ada baik, ada kurang, ada lebih gitu. Ada kurang. Ada baik, ada buruk gitu ya. Itu udah berpasangan gitu sahabat ya. Sekarang kita lihat kebaikan-kebaikan dari kapitalisme. Yang pertama lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Jadi ini hemat gitu ya, bisa hemat. Jadi tidak boros gitu ya. Kemudian kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Jadi orang berlomba-lomba. Kreativitas masyarakat tinggi itu hanya berlomba-lomba gimana caranya nih supaya kita mendapatkan usaha menghasilkan sebuah keuntungan gitu. Artinya kuat-kuatan lah. Kuat-kuatan gitu. Kemudian pengawasan politik dan sosial minimal. Karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Jadi lebih efisien tadi. Jadi artinya kebebasan ini akhirnya meminimalkan waktu dan biaya gitu. Seperti tadi di sini akan terjadinya sebuah efisien. Kemudian kelemahan kapitalis. Sekarang kita bertanya kelemahannya gimana kelemahannya? Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Artinya ini karena besar-besaran gitu. Kalau tidak ada persaingan sempurna yang tidak sempurna itu atau monopolistik itu, ini karena yang kuat besar itu akan
akan terjadinya menguasai itu. Ya, kelemahan dari kapitalisme. Kalau yang kecil ya tidak akan, ini sulit gitu ya. Karena ini udah sistemnya persaingan monopolistik. Jadi yang kuat akan lebih besar lagi, yang kecil ya sulit untuk ya, berkembang. Gitu. Bagaimana yang kedua? Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Karena adanya faktor-faktor eksternalitas tidak memerhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Jadi ini di sini sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien ini begini. Jadi tidak ada campur tangan yang mengendalikan bagaimana, karena ini sudah bebas, mana yang lebih kuat, yang hebat ini akan jadi ada eksternal masuk itu sulit gitu sahabat, makanya bisa tidak, buruh itu bisa ada tertekan gitu ya. Oke, itu kelemahannya. Sekarang kebijakan ekonomi kapitalistik di Indonesia bagaimana ini? Penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada pemberi strategis BBM secara bertahap dan pada mekanisme pasar membuat harga-harga mereka. Ini kebijakan ekonomi. Kalau bisa ini sangat bahaya juga ya. Oke, kalau dihapuskan sekarang tapi alhamdulillah nih. Tapi listrik memang ada yang itu, ada yang tidak gitu ya. Nilai kurs diambangkan secara bebas, floating rate sesuai dengan law, dengan IMF digunakan pakar. Ya ini, jadi ini sudah menilai kurs itu secara batas floating rate, jadi tidak. Jadi artinya pasar aja menentukan naik turun kurs itu naik turun, belinya tinggi bisa jualnya rendah, bisa jualnya rendah belinya tinggi gitu kursnya. Privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum bisa migas, tambang, hutan di pasar bisa saja yang pada zaman dulu itu tanah, bumi dan bangunan semua adalah kekayaan milik negara, misalkan itu bisa saja dengan kapitalisasi itu akan dikuasai oleh swasta. Gitu. Ini kalau sistem menjadi privatisasi itu artinya privatnya itu tidak bisa yang tadinya dikuasai oleh negara bisa dikuasai oleh swasta gitu. Bobrongnya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jatuh utang, liberalis pasar bebas bunga dan privatisasi bank-bank pemerintah. Ini enggak saya akan bahas terlalu jauh ya sahabat. Ini kalau kita udah masuk ke dalam jeratan hutang, masuk ke dalam bunga yang besar, misalnya kita pinjam hutang bunganya besar, ini sangat bahaya buat kita ya, sistem ekonomi kita. Terus sistem ekonomi sosialisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sedang individu fiksi belaka. Ini kalau dalam tadi kapitalis sekarang sosialis. Bagaimana dengan sosialis? Jadi masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sedang individu fiksi belaka. Jadi tidak dianggapnya tidak ada itu kalau individu. Ya sesama-sama aja gitu. Tidak ada individuan, bahwa kita ini semua sama gitu ya. Ada pengakuan atas hak pribadi itu dalam sistem. Jadi pengakuannya adalah ini semua milik kita bersama gitu. Itu dalam. Terus pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Jadi yang mengatur keseluruhan itu ya pemerintah. Alat-alat produksi dan kebijakan ekonomi semua diatur negara. Masyarakat tinggal ikut saja. Pola produksi aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme masyarakat. Jadi masyarakat itu diberikan keleluasan untuk memiliki. Jadi artinya ada sebuah gotong royong, kekompakan bersama dalam sebuah produksi. Gitu. Terus pola produksi berikutnya aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme.
Ini kalau melahirkan individualisme itu masyarakat kapitalis, kalau kolektivisme melahirkan masyarakat sosialis. Artinya kalau masing-masing itu berarti ke kapitalis, kalau ke bersama-sama itu masyarakat sosialis. Kelemahan-kelemahan sosialis, sahabat. Teori pertentangan ras tidak berlaku. Jadi ini selalu bertentangan atau biasa. Biasa. Artinya pasti ada perbedaan-perbedaan. Tinggal kita mana yang terbaik untuk masyarakat ekonomi Indonesia. Tak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat. Produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandek. Kenapa kok bisa begini? Karena sosialisme itu ya artinya masyarakat ini sudah diatur oleh pemerintah begini, usahanya harus begini. Ini silahkan, ini kerjakan, ini. Nah, ini udah diatur begitu, sahabat. Ini dalam kelemahan sosialisme gitu, sahabat ya. Kemudian tidak ada insentif untuk kerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, presentasi dan produksi menurun, ekonomi mendoni. Kelemahannya kalau sudah sosialis, jadi misalnya orangnya rajin gitu ya, tidak ada insentif, tidak ada lembut, tidak ada. Udah pokoknya yang kerjanya segini gitu. Hasilnya segini, udah tentukan segitu. Jadi makanya akanlah timbul hasil produksinya akan menurun dan prestasi-prestasi karena tidak ada perhatian bisa menurun gitu. Itu sama. Kemudian tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, Karl Marx nih, hanya mengkritik keburukan kapitalisme tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Ini biasa perbedaan paham dari para pakar ekonomi gitu ya. Dan biasa, artinya saling kritik, saling karena ingin semua juga ingin lebih baik. Oke. Sosialisme tidak sama dengan komunisme. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat di major historical stage. Primitive communism, feudalisme, kapitalisme, sosialisme, dan full komunisme. Jadi ini kalau ekonomi komunis itu seluruhnya gabungan dari semua sistem. Itu sudah kalau komunisme. Tapi kalau sosialisme itu memang persiapan saja karena itu primitive communism, slavery, feudalisme, ya, kapitalis, sosialisme. Nah, itu gabungan dari sistem-sistem ekonomi, nanti kalau digabung menjadilah sebuah komunis, sistem ekonomi komunisme. Oke. Sistem ekonomi campuran, mix ekonomi. Ciri-ciri ekonomi campuran itu bagaimana kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perekonomian itu masing-masing. Jadi ada campur tangan pemerintah bisa, tidak ada campur tangan pemerintah bisa. Gitu. Terus interaksi ekonomi terjadi di pasar. Jadi tidak hanya jadi produksi individu yang kuat. Ini pasar akan menjadi kekuatan interaksinya. Persaingan dalam sistem pun diperbolehkan. Persaingan boleh gitu ya, boleh. Tapi nanti juga kan maksudnya ke pasar juga. Boleh ada persaingan, tidak apa-apa. Itu akan meningkatkan ekonomi. Adanya campur tangan pemerintah gitu, kalau udah mix pasti ikut campur tangan pemerintah. Alasan perlu campur tangan pemerintah kenapa gitu kan? Mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi. Jadi seperti tadi kalau udah bisa kapitalisme gitu ya, sudah menguasai besar-besarnya, pemerintah tidak ikut nggak bisa karena dia sudah pemegang perannya sudah dikuasai oleh swasta. Gitu. Pemerintah tidak bisa ikut. Gitu. Makanya adalah kalau di mix campuran itu pemerintah masih ikut. Wah ini terlalu menekan, ini terlalu rendah, ini jadi akan saling mengisi.
Kemudian, mencegah organisasi buruh gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Misalkan ada, ini harganya harus sekian, kita rugi nih, gitu kan? Tapi ini kita harus naik begini nih, gajinya misalnya harus lebih dari sekian. Ini pun ya pemerintah perlu ikut campur tangan. Amanat Konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ya, di Indonesia ini campurannya itu bagaimana nih? Kita lihat ya. Di Indonesia dengan peran dan campur tangan pemerintah itu sebagai kenapa bisa campur tangan pemerintah? Kita di sini lihat pasal 33, 34, 2 itu ayat 2. Ya. Itu masuk dalam campur tangan pemerintah. Seperti penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, penyediaan lapangan kerja itu sudah merupakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu adanya campur tangan pemerintah seperti itu. Jadi fakir miskin, anak-anak terlantar, lapangan kerja misalnya ada banyak pengangguran perlu dipikirkan, cabang-cabang produksi yang penting, tambang, itu tambang minyak dan bumi, banyak misalnya biji perak, emas gitu, itu ya dikuasai oleh produksi yang itu ada campur tangan pemerintah itu ya sahabat. Oke, selanjutnya kita lihat di sini hubungan sistem ekonomi dan sistem politik. Kita lihat ini antara kutub kutuban dan kutub Z. Ini kita lihat antara, maksudnya ini saya ini akan memperlihatkan bagaimana sistemnya, bagaimana contohnya ini sudah kita sebut kutub A, kutub Z, awal dan akhir sistem ekonomi. Gini lihat, kita lihat di liberal. Kalau liberalisme itu konteks pengutubannya banyak, artinya kita ini baik buruknya sistemnya bagaimana, yang dikedepankannya apa. Kalau kita lihat di antara liberal dan komunisme itu ideologi politik ya. Dalam konteks pengutubannya menggunakan ideologi politik. Demokrasi dan otoraksi atau otoriter dengan demokrasi, hubungan sistem ekonomi dengan politiknya bagaimana. Kalau tadi kan ideologi menggunakannya ya sahabat ya, kalau liberal dengan komunis pokoknya ideologi. Kalau demokrasi dan otorasi bagaimana? Ini rejim, pakainya rejim, jadi kekuasaan pemerintah gitu ya. Terus egalitarianisme dengan etatisme gimana? Jadi pakainya sistemnya politiknya adalah penyelenggaraan kenegaraan. Itu yang pakai sistemnya dengan untuk mengatur ekonomi itu. Terus di desentralisme dan sentralisme di struktur birokrasi, artinya jadi sistem politiknya dengan mengaturnya sistem struktur birokrasi. Kalau kapitalisme dan sosialisme itu termasuknya kita konteksnya itu pada sistem politiknya ideologi juga, ideologi ekonomi. Kalau yang tadi di atas ideologi politik, kalau ini ekonomi. Kemudian mekanisme pasar dan perencanaan terpusat itu namanya pengelolaan, dalam konteks sistem politik namanya pengelolaan ekonomi. Jadi ini kita melihat hulu dan hilir gitu. Kalau hulu dan hilir ini tapi kita kaitkan dengan sistem ekonomi, bagaimana dengan sistem politiknya gitu ya. Itu oke sahabat, singkat. Rumusan ini menurut Mubyarto ya. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. Ini menurut rumusan dari Bapak Mugyarto ya, bahwa ekonomi itu bisa digerakkan atau dirangsang itu sebenarnya dari rangsangan ekonomi itu tidak lepas akan dari sosial dan moral. Dan masyarakat itu
sebenarnya berkehendak agar terwujudnya pemerataan gitu ya. Kemudian dengan jiwa nasional itu biasanya akan bijaksana gitu. Kalau sudah masuk prinsipnya kita jiwa nasional, pasti itu akan terjadinya bijaksana. Koperasi merupakan sokong guru perekonomian nasional. Jadi sekarang koperasi bagaimana? Apakah masih ada? Gitu kan? Ini rumusan biar gitu. Bagaimana koperasi sokong guru perekonomian nasional? Sekarang bagaimana koperasi masih ada tidak? Gitu kan? Tinggal kita. Nah, ini saja. Kalau memang masih ada, bagus. Seperti kooperasinya apa? Kooperasinya yang memang benar-benar kooperasi atau kooperasi-kooperasian gitu. Terus ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Jadi bayar pun sentral dan desentral itu saling berhubungan, saling bijaksana. Ada keseimbangan, tidak pusat terus, tidak daerah terus. Kalau sentralisme kan terpusat ya, kalau desentralisme artinya dengan seperti kita ada otonomi gitu ya, otonomi daerah. Gitu ya. Nah, sistem ekonomi ini nih sistem ekonomi ya, sistem ekonomi yang sistem ekonomi Pancasila ini liberal kapitalistik, tidak liberal kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang estatik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan. Sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya. Itu yang sekarang kita lihat di rumusan Emil Salim ya. Sistem ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila. Dari Pancasila sila keadilan sosial yang paling relevan untuk dari Pancasila keadilan sosial yang paling relevan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ke-5. Sila keadilan sosial mengandung dua makna, prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Jadi Pancasila ini sangat luar biasa. Sebenarnya kalau dimaknai sungguh-sungguh, menurut Emil Salim ini makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah jelas bahwa berdemokrasinya ekonomi dengan pendapatan yang adil, hasil yang adil nantinya berarti akhirnya ada adil dan makmur gitu. Karena ini menurut Emil Salim. Pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil karena ekonomi berlangsung berdasarkan free liberalism. Ya, jadi jelas zaman penjajahan nggak mungkin adil karena kita lagi dijajah gitu ya sahabat. Ekonomi itu kebebasan untuk kekuatan orang-orang liberalisme. Itu pendapat Emil Salim. Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, 23, 33, dan 34. Jadi sudah jelas ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekayaan negara salah hak milik ya. Jadi pemerintah ini masuk di dalamnya. Sekarang bagaimana menurut rumusan Sumitro Joyo Hadikusumo? Kalau tadi kan ada Mubianto, Emil Salim, dan sekarang ke Joyo Hadikusumo. Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita lihat bagaimana rumusannya tentang perekonomian. Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita melakukan suatu kegiatan ini tidak boleh melepaskan dari Sang Penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Ini dikedepankan keyakinan, ketauhidan. Kemudian ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian. Jadi melakukan suatu usaha untuk mengurangi miskin, gitu ya, kemiskinan. Jadi nganggur, miskin itu kan sekarang
Bagaimana kalau banyak yang menganggur, masyarakat kan timbulnya banyak masalah, bisa aja kejadian-kejadian ya penjambretan ya, kriminalitas akan tinggi kalau dengan banyaknya kemiskinan dan pengangguran. Terus pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraan tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan. Jadi artinya kita merumuskan Pak Sumitro Jari melakukan suatu peningkatan ekonomi tapi tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan. Harus terjalin terus rasa persatuan dan kesatuan bahwa kita ini sama-sama hidup di NKRI ya, sahabat. Jadi boleh kebijakan, tapi jangan sampai menghancurkan rasa persatuan dan kesatuan gitu. Ini menurut rumusan Pak Sumitro Jayadikusumo. Terus rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Ini yang keempat. Jadi artinya menurut Pak Sumitro Jayadikusumo, masyarakat itu harus diaktifkan dalam upaya usaha pembangunan. Jangan misalnya masyarakat ada proyek atau apa tidak dilibatkan. Ini pentingnya harus diperankan, dilibatkan, pemberdayaan gitu ya. Diberdayakan, masyarakat itu diberdayakan, aktif ikut peran serta dalam membangun gitu. Terus yang kelima menurut Pak Sumitro, pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan daerah, kota, dan desa. Jadi tidak hanya misalnya di kota saja yang di, pembagian hasil polanya, atau di daerah-daerah tertentu saja, baik kota, desa, dan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya harus menjadi haknya untuk daerah gitu. Artinya jangan sampai bisa ada istilah anak tiri, tidak ada istilah anak tiri ya sahabat ya. Ya semuanya adalah sebagai warga negara Indonesia. Oke, saya itu sudah saya sampaikan sahabat ya, ini konsep sistem perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan sistem konsep perekonomian Indonesia ini bisa sahabat-sahabat kami bersama dengan saya untuk kita belajar bersama dalam memahami konsep sistem ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Mungkin akan saya tutup dulu slide-nya, saya tutup dulu. Dan saya berharap mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ini bisa masuk ke dalam, kalau di perkuliahan sih mungkin di perekonomian gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat ya, khususnya diri saya yang sedang belajar, dan mangga untuk sahabat-sahabat semua untuk menyimak, memahami, minimalnya mengetahui bagaimana sistem ekonomi Indonesia yang perlu diketahui bersama. Ini wawasan kita bersama dalam melihat sistem ekonomi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk diri saya dan untuk sahabat semua. Kita bertemu kembali atau jumpa lagi dengan video-video yang lain. Apakah ini masih melanjutkan sistem ekonomi, masih melanjutkan dengan evaluasi pembelajaran, kita akan menggali pengetahuan bersama untuk belajar bersama, karena Kampus Maya menyajikan pengetahuan untuk belajar bersama. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.